Halo Dedek, kali ini kita akan bahas mengenai ikatan logam. Nah, kalau kita bicara ikatan logam, maka ikatan logam itu berhubungan dengan adanya gaya elektrostatik. Jadi, gaya elektrostatik gaya elektrostatik yang bekerja. Kalau dibilang elektrostatik, ini berarti terjadi antara ion positif dari logam dan lautan elektron. Jadi ada istilah lautan elektron yang kita bisa jumpain kalau kita bicara mengenai ikatan logam. Nah, lautan elektron ini kita sebut dengan sea of electron. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi interaksi tadi itu, gaya elektrostatik tadi atau gaya tarik menarik antara ion positif dari logam tadi dengan lautan elektron yang ada di logam tadi, maka inilah yang menyebabkan adanya ikatan kimia. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita bisa memahaminya lebih jelas? Nah, saya akan gambarkan di sini ada satu ilustrasi. Nah, jadi kita gambarkan yang pertama, saya akan gambarkan sebanyak 5 di sini. Kemudian ini juga saya gambarkan 4. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini bahwa ini logamnya, dia memiliki muatan positif. Kemudian nanti ada elektron, ada elektron yang mengitari. Nah, kita lihat di sini bahwa si logam ini terdiri atas lapisan tadi ya, terbentuk dari beberapa lapisan atau kita bilangnya kisi. Nah, ini. Nah, elektronnya di mana? Kalau kita lihat bahwa elektron itu tepatnya dia paling luarnya itu ada di sini. Ada elektron di sini. Nah, saya gambarkan ada elektron. Ada elektron yang bekerja. Jadi masing-masing antara satu muatan dan yang lainnya itu ada elektron. Nah, itu untuk bisa menggambarkannya secara sederhana. Nah, ini yang kita sebut dengan elektron paling luar dari logam atau paling terluar. Atau kalau kamu ingat bahwa ini disebut dengan elektron valensi, ya, elektron valensi. Nah, selanjutnya, kalau demikian bagaimana kita memahami yang namanya tadi ada interaksi dengan ion positif dan elektron dan lautan elektron? Nah, kalau digambarkan lagi bahwa si logamnya tadi ini kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya gambarkan demikian. Nah, ini kan saya berikan muatan positif sebagai representatif daripada logamnya. Dan selanjutnya adalah ada elektron yang tersebar. Nah, elektron itu tersebar mengitari ataupun di sekitaran daripada muatan positif. Nah, ini yang kita sebut dengan sea of electron. Nah, jadi muatan daripada ion positif ini selalu ada interaksi antara
muatan positif dengan elektron tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan sea of electron. Sea of electron. Atau lebih dikenal dengan delocalized electron. Apa yang dimaksud dengan delocalized electron? Jadi ini adalah elektron yang selalu berpindah-pindah. Elektronnya berpindah-pindah. Dengan demikian kita bisa pahamin bahwa kalau kita bicara susunan daripada logam itu terdiri dari muatan positif, ya, yang kita sebut dengan ion positif atau kation. Nah, ini kationnya, saya tuliskan kation. Nah, kemudian si muatan positif ini dia dikelilingi oleh lautan elektron. Dikelilingi oleh lautan elektron atau yang kita sebut dengan sea of delocalized of electron. Nah, inilah yang menjadi pemahaman atau dasar pemahaman kita untuk lebih lanjut memahami kenapa logam itu mampu mengantarkan yang namanya arus listrik. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini penjelasan mengenai logam kenapa bisa mengantarkan arus listrik. Yang pertama adalah sifat-sifat logam, ya, sifat-sifat logam. Kalau kita bicara sifat-sifat logam, maka yang pertama, logam adalah sebagai konduktor yang baik. Ya, logam ini berperan sebagai konduktor yang baik atau konduktor namanya, konduktor yang baik. Apa yang dimaksud dengan konduktor yang baik? Konduktor ini konduktor listrik maupun dia konduktor panas atau penghantar arus listrik maupun pengantar panas. Dikenal sebagai pengantar listrik yang baik dan juga pengantar panas yang baik. Kenapa demikian? Bahwa adanya delocalized elektron tadi yang berada pada lapisan ion positif ini memampukan bahwa setiap logam itu mampu bekerja untuk mengantarkan panas dan juga mengantarkan listrik. Jadi ini dipengaruhi oleh elektron yang bergerak bebas. Ya, elektron yang bergerak bebas atau kita sebut dengan delocalized elektron. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kinerjanya ini? Kalau misalnya suatu tegangan diberikan terhadap sebuah logam, maka elektronnya itu akan bergerak antara ion-ion positif di kisi ataupun di lapisan logam-logam tersebut, sehingga akan menuju yang namanya kutub positif daripada baterai. Elektron akan bergerak dari yang elektron negatif dan akan bergerak menuju yang namanya kutub positif. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan mengantarkan arus listrik. Jadi, kalau ada tegangan, ya, kita misalkan ini baterai tadi, kita gambarkan ya, ini si elektron tadi, si logam tadi, kemudian kita misalkan kita berikan di sini, kemudian ada positif di sini, kemudian di sini baterai, ya, ada voltase, kita berikan voltase di sini, voltasenya. Ingat yang ini positif, ini negatif. Nah, elektron ada di kisaran daripada ion positif. Kamu berikan tegangan, maka elektronnya akan bergerak. Elektron akan bergerak menuju yang namanya muatan positif dan seterusnya. Demikian.
Jadi kalau kita pahami kembali bahwa logam itu memiliki ion positif, tapi yang bergerak ketika diberikan tegangan itu bukan ion positifnya, melainkan elektron yang bergerak menuju kutub positif daripada baterai ataupun sel kita bilang. Jadi ketika dia bergerak menuju kutub positif, ya, kutub positif, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah yang bermuatan berbeda, positif dan negatif akan saling berinteraksi. Nah, itu yang kita sebut dengan attraction atau tarik-menarik. Ya. Itu yang menjadi alasan kenapa logam mampu mengantarkan arus listrik. Yang kedua adalah, kita pahami lagi di sini. Yang kedua, kenapa logam itu mampu ditempa ataupun mampu diubah menjadi bentuk wire seperti tembaga, kemudian ada juga logam yang sifatnya lunak. Nah, ini. Logam itu bersifat lunak dan mampu ditempa. Ditempa itu artinya dibentuk, ya. Kalau kamu lihat kabel itu gampang dibengkokkan, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kenapa bisa logam bersifat lunak dan mampu ditempa? Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah, kalau kita bilangnya bersifat lunak atau malleable, maka yang dimaksud dengan bersifat lunak ini adalah, kalau suatu zat itu bersifat lunak, artinya dapat dia itu dibentuk menjadi bentuk yang lain, tanpa harus merusak, tanpa harus patah. Nah, itu. Ketika dia bersifat yang dapat ditempa atau ductile, artinya dia mampu untuk dibentuk menjadi wire atau kabel. Nah, itu. Kalau dia dapat ditempa menjadi wire, maka itu kita sebut dengan ductile. Jadi kalau di sini saya tuliskan dia ditempa, berarti dia bersifat ductile. Apa yang menjadi alasan kenapa logam ini mampu bersifat ditempa menjadi kabel ataupun ductile dan dia bersifat lunak? Yang pertama adalah, kita harus pahami bahwa logam itu tersusun atas lapisan positif ataupun positif lattice, nah, atau kisi. Ketika dia tersusun atas lapisan positif, artinya ada ion positif yang tersusun atas lapisan-lapisan yang jumlahnya tidak hanya satu, melainkan berlebih. Kalau kamu lihat di sini saya gambarkan dia, ini ada dua, ya. Ini ada dua layers. Nah, ini. Jadi kalau dia, bayangkan kalau kita bawa sampel logam ke bawah mikroskop, kemudian kita lihat berapa banyak lapisan ion positif pada logam. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa logam itu mampu ditempa. Ya, itu satu alasannya. Jadi ketika kamu kasih force atau kamu berikan suatu gaya terhadap suatu logam, maka yang terjadi adalah logam tersebut akan mengubah posisi daripada struktur logamnya tadi. Kalau misalnya logam ini saya gambarkan demikian, saya gambarkan logamnya demikian. Ini tersusun dia sangat rapi. Kemudian kamu kasih dia force ataupun gaya. Misalnya kamu gunakan hammer atau palu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ada perubahan struktur. Maka lapisan di sini, ini saya akan berikan 4 lapisan supaya lebih jelas. Nah, ini akan berubah strukturnya. Nah, yang ini strukturnya akan berubah menjadi demikian. Kamu bisa bayangkan dari bentuknya yang sangat rapi demikian, ketika kamu berikan
force di sini, ya, kamu kasih tekanan ataupun kamu kasih dia gaya, maka yang terjadi adalah kondisinya ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Ini sebagai ilustrasi untuk memahami bahwa ketika gaya itu sudah kamu berikan. Nah, apa yang terjadi bahwa kalau kamu lihat di sini ada ikatan baru yang terbentuk di bagian ini. Ada ikatan baru yang terbentuk. Di mana dari susunan yang demikian, kemudian kamu ubah menjadi bentuk yang tidak beraturan seperti ini. Artinya ada gaya yang diberikan terhadap ikatan logam di mana ion positif itu akan lapisan ion positifnya akan bergeser. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kemampuan daripada suatu logam itu mampu untuk ditempa dan memiliki sifat lunak. Itu salah satu alasannya. Artinya apa? Bahwa lapisan tadi itu mampu untuk berpindah. Mampu untuk berpindah dan ion positif yang ada pada logam dia akan mengikuti posisi daripada elektron. Apa yang dimaksud dengan mengikuti posisi daripada elektron? Dia akan menyesuaikan di mana ada elektron untuk mereka saling berinteraksi. Nah, ini. Dia akan mengikuti posisinya. Jadi tidak ada ikatan yang terbentuk karena muatan yang sama saling berinteraksi, tidak mungkin. Ingat bahwa ketika ada muatan yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Nah, itu salah satu prinsip ataupun alasan yang bisa kita gunakan. Ya, dan selanjutnya adalah kenapa logam itu mampu memiliki ataupun memiliki yang namanya titik lebur ataupun titik didih yang sangat tinggi. Nah, itu. Jadi yang alasan yang ketiga ataupun sifat logam yang ketiga adalah logam memiliki titik didih atau lebur tinggi. Kenapa logam memiliki titik didih atau titik lebur yang tinggi? Nah, ini berhubungan dengan energi. Kenapa dia berhubungan dengan energi? Kalau kita bicara titik didih, kita bicara titik lebur, artinya ada energy consumption, ada energi yang dikonsumsi di sini. Jadi ketika kita lihat strukturnya ini ada interaksi antara ion positif dan lapisan ion positif dengan sea of electron ataupun elektron yang bergerak di sekitarnya, maka di situ ada electrostatic force, ada gaya elektrostatik di situ. Ketika logam ingin dilebur, berarti kita kan merusak strukturnya. Kalau kamu merusak strukturnya, berarti kamu butuh energi nih. Gimana supaya hubungan interaksi antara si positif dan negatif ini dia tidak ada lagi. Nah, ya, tidak ada lagi. Jadi untuk merusaknya ya kamu harus ada effort, kamu harus ada energi yang kamu berikan. Nah, ini yang kita sebut dengan energi berperan dalam memutuskan ikatan elektrostatik yang kuat ataupun namanya electrostatic force, ya, electrostatic force antara ion positif dan elektron yang bergerak atau yang kita sebut dengan delocalized electron. Oke. Pada lapisan kisi suatu logam.